untuk yang afiliasi dan Sinta skor overall dan 3 tahunan untuk skor Sinta Dikti. Sehingga nanti ada 4 skor Sinta yang tercantum. Nah, Bapak Ibu silakan update itu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu belum melakukan belum mempunyai ID Sinta, ya. Kalau misalkan ada pindahan home base atau dosen baru, silakan berkabar juga ke kami. Nah, kemudian setelah Sinta skor sudah selesai, ada 4 akun ini, ada 4 skor Sinta. Lalu tahapan selanjutnya adalah bagaimana Sinta skor ini agar Bapak Ibu munculkan di akun Bima Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke Bima Bapak Ibu ya. Nah, login di sini pada bagian dashboard. Saat ini usulan terakhir belum ada ya karena belum dibuka hibah saat ini. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini di profil itu ada namanya profil, identitas, kemudian artikel dan sebagainya, Sinta skor overall, penelitian dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu nanti klik di sini Sinta skor overall. Nah, setelah selesai, maka Bapak Ibu harus lakukanlah sinkronisasi ya, sehingga skor yang ada di sini ya, sehingga skor yang ada di sini yang 1522 ini akan muncul pada akun Bima Bapak Ibu. Klik dengan cara tadi, klik sinkronisasi di sini. Nah, upaya kita berhasil adalah di sini ada keterangan berhasil melakukan sinkronisasi data Sinta. Nah, untuk memastikan bahwa apakah sudah berhasil atau tidak, lihat saja kita skornya di sini sudah 1522. Nah, kita samakan juga di sini ada berapa? 1522. Maka tahapan ini sudah selesai. Sehingga pada saat nanti hibah dibuka, ini Sinta skor menjadi syarat bagaimana seorang dosen dinyatakan eligible atau tidak mengikuti hibah tahun 2025. Gitu Bapak Ibu, silakan dilakukan update terkait dengan Sinta skor afiliasi. Nah, terkait dengan data-data lainnya kayak buku, HKI dan lain sebagainya ada di PPT saya dan silakan klik link panduan di masing-masing kebutuhannya. Baik, itu yang harus kita lakukan bersama serempak untuk melakukan update terkait dengan sinkronisasi skor Sinta pada akun Bima Bapak Ibu semua. Oke. Sebagai penutup akan kami sampaikan data kinerja yang LPPM kelola selama tahun 2024. Alhamdulillah ini merupakan kinerja kita bersama, yaitu bahwa tahun 2024 lalu LPPM memperoleh dana hibah sekitar 3 miliar, terdiri dari hibah dikti penelitian sekitar kurang lebih 23 proposal, kemudian hibah dikti PKM, pengabdian kepada masyarakat sebanyak 6 proposal, kemudian katalis itu 2 proposal, program dana padanan Kedereka 2 proposal. Nah, ini menjadi kinerja kita bersama di Dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya adalah tahun ini kita bisa melampaui capaian tahun lalu ya, sehingga akan berdampak pada kinerja Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, Bapak Ibu, silakan nanti kalau ada diskusi setelah Prof. Tria, Pak Anwar, dan Bu Siwi untuk kami diskusikan lebih lanjut. Dari saya cukup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Darto atas penyampaiannya terkait dengan sinkronisasi data dan eh, pemutakhiran akun Sinta ya dengan Bima. Baik Bapak Ibu, kita menginjak kepada agenda selanjutnya, yakni bedah proposal penelitian tahun 2024 bidang kesehatan dan teknik review yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Tria Astika Indah Permatasari SKN MPM. Kepada Prof. Tria, dipersilakan. Bagaimana Prof. Tria? Iya, Mbak Nunung, mohon Ya, izin, ya, mohon maaf saya lagi di ya, ya, FIP. ya. Ya, gimana Silakan gimana? Prof. Ya, sudah dipersilakan waktu dan layar kepada Prof. Tria untuk menyampaikan sesi bedah proposal dan teknik review. Dipersilakan Oke, Prof.
Baik, sebentar saya cari ruangan dulu ya. Pinjam ruangan dong. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin Bu Nunung dan Bapak Ibu semua, ini saya sedang mendampingi FIP akreditasi, sehingga tadi tidak mendengarkan yang disampaikan. Baik, saya mohon izin mungkin langsung berarti ya Mbak Nunung ya, Iya, saya proposal langsung, Prof. yang tahun lalu ya, begitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Bapak Ibu, ini saya ikutnya adalah hibah penelitian fundamental reguler ya. Nah, sebelumnya memang hibah penelitian di tahun 2024 ini adalah lanjutan dari 2022 dan 2023. Jadi di awalnya itu saya ikut hibah penelitian dasar gitu ya. Nah, alhamdulillah dari multi years selama 3 tahun itu di-approve ya, di ACC untuk didanai sehingga bisa menghasilkan satu siklus gitu ya dari mulai penelitian dasar, membangun hipotesis, membangun suatu konsep yang ingin menghasilkan suatu model ya, sehingga sampai akhirnya dengan memiliki aplikasi bagaimana deteksi stunting itu dilakukan. Suara saya sudah jelas ya Mbak Nunung ya? Jelas, Prof. Ya, baik. Baik. Apakah sudah terlihat di layar ya? Sudah tampil. Baik. Sebentar. Penelitian. Hibah ya. Oke, baik. Nah, bisa dilihat di layar ya, kita mulai dari ringkasan. Pada prinsipnya kita mau mengajukan usulan proposal atau semua sudah tertera dalam panduan bahwa Bapak Ibu baca betul terkait pedoman yang memang sudah disampaikan, dituliskan dalam pedoman tersebut ya, mulai dari judul sampai halaman awal sampai halaman akhir, bahkan sampai termasuk kata kunci dan lain sebagainya. Mohon maaf Mbak Nunung, saya diberikan waktu berapa menit ya? Sebentar, Prof. Ada waktu sampai jam 10.15, Prof. Baik, soalnya supaya saya bisa mengatur kecepatan untuk Ya, 30 menit. 30 menit. Oh ya, baik. Di sini aja ya. Ini aja deh, oke, sebentar. Sini aja. Baik. Ya. Nah, untuk judul, Bapak Ibu, mulai dari judul tadi saya sampaikan ya jumlah kata, terus terkait dengan variabel yang mau kita tuliskan, itu mohon disesuaikan dengan sangat baik ya. Nah, lalu masuk kepada ringkasan. Jadi setiap poin by poin yang diminta di dalam pedoman itu mohon dipatuhi. Pengalaman di tahun 2024 ini banyak sekali yang gugur ya, bukan karena esensi atau substansi dari proposalnya, bukan karena idenya tidak bagus, tetapi para pengusul ini sudah gugur pada tahapan administrasi begitu, dan di mana salah satunya adalah jumlah kata pada judul yang tidak sesuai, lalu jumlah words atau jumlah kata yang tertera pada bagian ringkasan, lalu bagian lainnya ya. Jadi tahun 2024 itu sangat strict sekali. Kalau di tahun sebelumnya 2023 itu masih ada toleransi gitu ya. Pada bagian ringkasan misalnya kalau diminta 300 kata, lalu kita menyajikan 305 kata atau 310 kata, itu masih diperbolehkan. Ada kesepakatan di antara reviewer di grup gitu ya, pada saat persamaan persepsi itu boleh 5% atau 10% dari total kata yang dibatasi maksimum. Nah, 2024 ini tidak boleh sama sekali lebih satu kata pun, sehingga mohon dipastikan kembali menggunakan words counting, Bapak Ibu mematuhi compliance-nya itu harus sangat tinggi, begitu ya, sehingga tidak boleh lebih. Nah, termasuk poin-poin yang harus ada di dalam setiap subbab itu juga perlu diperhatikan. Misalnya untuk bagian ringkasan ya, ini untuk fundamental reguler ya.
Nah, ini ada diminta urgensi, tujuan, metode, dan luaran. Sehingga Bapak Ibu harus meng-highlight apa-apa yang diminta instruction dari setiap subbab tersebut ya. Nah, untuk di ringkasan ini mungkin di introduction karena ini adalah penelitian lanjutan ya tahun ketiga sehingga perlu ada narasi, ada sustainabilitas dari tahun 1 dan tahun kedua. Nah, nanti kalau 2025 ini kan kita masih menunggu regulasi terbaru ya. Mudah-mudahan sih skemanya tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan skema, secara aturan pedoman juga tidak jauh berbeda ya. Nah, di introduction ini tidak terlalu panjang lebar, yang pasti adalah mengantarkan why kita melakukan riset ini. Lalu di state ya bahwa karena ini tahun ketiga ya kemarin saya itu bahwa hasil dari tahun 1 dan 2 itu disampaikan di tahun 1 terbit Q2, tahun kedua juga alhamdulillah. Jadi selama hibah berproses ini ya tahun 2002-2023 alhamdulillah sudah 2 jurnal yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi begitu ya. Itu sebagai satu catatan yang penting begitu ya. Nah, selanjutnya untuk permintaan tadi ya, saya ingatkan sekali lagi mohon maaf karena ini adalah riset tahun ketiga. Tapi kalau nanti Bapak Ibu di 2025 ini adalah usulan baru, sebaiknya mungkin tidak disampaikan ya hasil luaran sebelumnya. Kecuali Bapak Ibu sudah memiliki tulisan yang mendukung, itu juga salah satu poin yang penting untuk disampaikan begitu. Nah, urgensi penelitian ini disampaikan mengapa penting dilakukan penelitian yang kita usulkan, bahwa triggernya adalah kontribusi apa yang diberikan kepada nasional atau global gitu ya, terkait masalah yang dihadapi yang kita usulkan ini dapat memberikan manfaat begitu. Itu kaitannya dengan urgensi. Jadi saya highlight karena judulnya adalah rancangan model rumah ramah gizi dan sanitasi sebagai upaya strategis untuk pencegahan stunting pada balita, sehingga saya sampaikan bahwa dengan saya mengusulkan penelitian ini maka membantu pemerintah untuk mendeteksi secara dini stunting dan tentu ini melakukan upaya penurunan dari prevalensi yang sudah ada begitu seperti itu ya. Jadi memudahkan pemerintah untuk membuat suatu keputusan. Jadi kata singkatnya adalah itu urgensi yang disampaikan. Nah, lalu tujuan adalah lebih diarahkan kepada apa yang mau kita hasilkan begitu kan, sehingga dari tujuan ini di tim kami ini saya bersama Bu Erni dan Bu Munayah ya, ini bertujuan bahwa ketika sudah di-approve dan aplikasi ini jadi, maka ini dapat meningkatkan akurasi karena tahun ketiga, jadi meningkatkan ketepatan si aplikasi ini dalam mendeteksi stunting. Alhamdulillah kemarin artikelnya sudah diterbitkan ya dan menunjukkan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Nah, ini yang diminta untuk tujuan begitu ya. Mohon izin saya langsung ke jenis atau ke spesifik ke penelitian punya saya begitu ya. Untuk metode di sini tentu secara teknis bagaimana data dikumpulkan ya, mulai dari lokasinya, waktunya, sampai dengan instrumen dan analisisnya seperti apa begitu ya. Nah, nanti untuk terakhir seperti biasa meskipun di sini tidak secara untuk luaran, ini luaran kita tuliskan juga tadi ya, luaran di tahun ini kita mau mengusulkan apa. Nah, kemarin saya mengusulkan beberapa jurnal ya, tapi yang dituju adalah Scopus Q2 dengan SDR 0,84, statusnya accepted. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu pada saat kita janji di proposal tersebut mau statusnya accepted atau publish, ini yang akan menggiring atau mengarahkan kita pada saat nanti di Monef, luaran ini harus tercapai ya. Kan kadang ada di situ accepted atau publish. Nah, kalau untuk amannya, Bapak Ibu kan sudah tahu nih bagaimana lalu lintas publikasi di jurnal. Kalau sekiranya yakin akan cepat ya boleh menjanjikan publish. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sekiranya cari aman, saya sih sarankan accepted saja gitu ya. Karena untuk sampai accepted aja pengalaman saya dari pengumpulan data terakhir sampai dengan proses jurnal itu 3 sampai 5 6 bulan begitu, sehingga accepted itu sudah cukup baik ya. Nah, untuk antisipasi Bapak Ibu pengalaman yang
tim kami lakukan, Bapak Ibu sepanjang proses pelaksanaan nanti penelitian, antisipasi Bapak Ibu sudah membuatkan systematic review atau literatur review untuk jaga-jaga. Monefnya ini kadang kan kita waktunya sudah ada gambaran ya, tapi karena jurnal tadi kadang-kadang unpredictable, kecuali jurnal-jurnal yang sudah kredibel, Elsevier atau misalnya Springer, Nature, dan lain sebagainya. Tapi tetap saja ada potensi atau ada kemungkinan Bapak Ibu meleset gitu ya dari sisi kecepatan accepted atau publish. Nah, sehingga sepanjang proses sangat-sangat antisipatif, buatkan systematic review sebagai cadangan. Jadi nanti saat sudah data terkumpul, Bapak Ibu membuat satu artikel lagi. Jadi biasanya kami itu tim membuat dua artikel. Satu artikel systematic review, yang kedua adalah artikel hasil penelitian itu sendiri. Nah, Bapak Ibu pasti di sini sudah banyak yang pengalaman juga. Satu penelitian itu kan bisa 3 sampai 4 artikel sebetulnya ya. Hanya terkadang manajemen waktu aja yang menjadi kendala kita begitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mohon ini jadi highlight karena akan kita cocokkan pada saat nanti proses monef seperti itu linknya. Nah, kalau misalnya ada yang jurnal lain tambahan silahkan. Tapi yang paling penting fokus pada luaran wajib terlebih dahulu ya. Kalau luaran tambahan itu nilai lebih, tetapi fokus pada luaran wajib. Jangan sampai luaran wajib yang sudah kita janjikan ini meleset dari apa yang kita usulkan pada saat proposal. Begitu. Lanjut ke kata kunci Bapak Ibu. Kata kunci di sini ingat kembali ya, sangat dramatis ya, tahun 2024 itu berguguran mungkin hampir 30% usulan proposal gugur gara-gara kata kunci yang tidak sesuai. Jadi kalau diminta 5 kata, ya mau, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus 5 kata, exactly 5 words gitu ya, 5 kata, terus tanda pemisah antar kata juga itu harus diperhatikan. Dimintanya titik koma ataukah koma saja gitu, ataukah harus ada boleh dikasih frasa ya, artinya gabungan dua kata tapi maknanya satu. Itu mohon dicermati karena gara-gara ini tahun 2024 ya pengalamannya itu gugur seperti itu ya. Nah, kan sangat menyedihkan sekali, idenya sudah sangat bagus tapi gugur di gara-gara kata kunci begitu ya. Oke. Berikutnya ke pendahuluan, Bapak Ibu. Pendahuluan di sini sudah jelas ya. Sebetulnya sangat mudah sekali kita ikuti guidance-nya. Karena apa? Di dalam pendahuluan itu tertera setiap subbab itu ada instruction yang jelas. 1000 kata yang memuat latar belakang, rumusan permasalahan, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, dan kebaharuan, peta jalan roadmap penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Nah, mohon persis sama dengan apa yang dituliskan, begitu. Untuk latar belakang, sekiranya latar belakang ini kan ini mengantarkan ya urgensi tadi dari pentingnya kita mengusulkan topik penelitian ini, begitu. Nah, tentu Bapak Ibu di dalam latar belakang ini juga menggunakan referensi relevan ya, sitasi yang mutakhir 10 tahun terakhir, dan usahakan Bapak Ibu sangat direkomendasikan 100% gunakan artikel saja begitu ya, tidak menggunakan buku. Kalau misalnya mau menggunakan survei dari lembaga kredibel tidak apa-apa, tapi upayakan memang itu hasil laporan riset. Contoh misalnya kalau di kesehatan itu ada survei kesehatan Indonesia SKI ya, itu boleh kalau selama itu adalah hasil riset. Tetapi kembali lagi sangat direkomendasikan itu adalah hasil riset, terutama yang sangat diminta adalah kita mensitasi hasil riset yang relevan yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini mengusulkan contoh misalnya saya stunting, maka di bawah referensinya dominan adalah referensi yang sudah saya publikasi dengan tim terkait dengan stunting tersebut begitu ya. Oke, ini latar belakang saya pikir Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan penulisan latar belakang. Nah, yang penting adalah di dalam latar belakang ini harus memberikan warna atau memberikan pesan terkait tadi urgensi pentingnya itu perlu ditampilkan dengan sangat jelas gitu ya. Jadi ini di kalimat paragraf ketiga ya.
Di sini saya sampaikan berkali-kali dengan kalimat mungkin yang berbeda bahwa aplikasi ini bisa membantu. Even misalnya sudah ada aplikasi yang lain, tetapi aplikasi lain ini belum ada yang menilai terkait dengan indikator sanitasi, gitu ya. Jadi ada yang titik titik pesan yang memang kita sampaikan ini different, gitu ya. Ini berbeda dengan yang lain, begitu ya. Nah, kebaruan yang kita sampaikan, sajikan ini juga tentu harus ada referensinya ya, bukan sekedar asumsi bahwa ini baru begitu kan. Nah, ini ditegaskan dalam latar belakang. Nah, tentu di akhir kita tetap menyampaikan ya bahwa tujuan dari riset ini seperti apa begitu. Oke. Untuk penulisan sitasi kembali mohon disesuaikan dengan pedoman. Kalau diminta biasanya selama ini dari tahun ke tahun mintanya bentuk penomoran. Jadi penomoran itu boleh Vancouver, boleh apa ya American apa tuh namanya style dan lain sebagainya. Tapi pastikan kalau memang hanya diminta penomoran boleh pakai Vancouver atau model lain yang sifatnya nomor. Tapi kalau sudah jelas di dalam pedoman yang minta Vancouver ya sudah pakai Vancouver karena apa? Vancouver meskipun dengan apa sama-sama penomoran misalnya ya, tetapi cara menulis tahun, cara menulis singkatan nama itu berbeda. Kalau misalnya Vancouver Permatasari, TAE tanpa titik. Tapi misalnya kalau di apa Permatasari, titik T titik A titik E. Sekilas Bapak Ibu bisa melihat sama-sama penomoran, tetapi dia beda stylenya gitu. Nah, sehingga mohon dikembalikan kepada pedoman, begitu ya. Oke, rumusan permasalahan ya. Ini seperti kita ketahui bahwa rumusan masalah ini kan 5W1H ya. Apa yang kita teliti, siapa, di mana, lalu kapan, dan how begitu seperti itu ya. Didetuskan dalam singkat. Nah, kita perlu ada strategi. Sebetulnya latar belakang bisa lebih disingkat ya. Ini saya ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4 ya, maksimum di 4 paragraf atau idealnya 3 paragraf ya sebetulnya. Tapi karena lagi-lagi adalah tahun ketiga kemarin proposalnya, saya ingin memberikan penegasan bahwa aplikasi ini sudah bisa digunakan, akurasinya tinggi dan berbeda dengan yang lain seperti itu ya. Oke, baik. Nah, untuk pendekatan pemecahan masalah, tentu sebetulnya style setiap pengusul berbeda-beda ya. Ada yang suka menggunakan bagan. Nah, untuk saya pribadi dengan tim gitu ya, ini pendekatan masalah karena kaitannya dengan jumlah huruf juga ya, bisa disiasati dengan screenshot dari PDF ya, sehingga kita lebih mengurangi jumlah kata. Tapi karena masih cukup, ini saya berikan penomoran saja ya. Kita breakdown karena ada 3 aspek yang saya tawarkan untuk memecahkan masalah melalui hasil riset yang ditawarkan, maka karena ini sudah tahun ketiga lagi-lagi, jadi ada tahun 1 pendekatannya apa, tahun kedua apa, tahun ketiga. Nah, kalau memang cuma 1 tahun, hanya 1 year saja, tidak multi years, maka cukup disampaikan pendekatan masalah pada tahun berjalan tersebut, gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini tahun pertama saya merancang modelnya dulu, membangun konsepnya dulu ya, membangun model secara analisisnya dulu, baru di tahun kedua saya uji coba aplikasi secara sederhana, di tahun ketiga ini baru ingin mencoba memperbaiki aplikasi dengan item-item yang lebih sederhana, lalu lebih akurasinya tinggi dan lain sebagainya, begitu ya. Oke, ini tahun ketiga. Ini state of the art. Nah, tentu Bapak Ibu juga ini sekali lagi saya tidak mengajarkan kepada apa namanya ikan untuk berenang gitu ya. Saya yakin sekali Bapak Ibu sudah sangat paham. Hanya mungkin di sini kita sharing untuk melatih karena apa? Biasanya dia berhasil karena terbiasa begitu itu saja ya. Nah, untuk state of the art dan kebaruan Bapak Ibu ini perlu disampaikan ya bahwa setiap proposal yang kita usulkan itu selalu mereverse menelaah hasil-hasil riset sebelumnya gitu kan, bahwa apa yang kita usulkan tersebut itu mengacu pada literatur yang sudah teruji sebelumnya dan apa yang membedakan kita dengan yang lalu begitu, sehingga dasar idenya Bapak Ibu sampaikan bahwa riset sebelumnya itu apa saja, 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya begitu ya. Ingat dibatasi juga oleh jumlah kalimat sehingga pilih penelitian-penelitian atau artikel-artikel yang sudah dipublikasi yang sangat betul-betul relevan dan sesuai. Dan tentu kita mau melihat kemutahiran dari setiap episode tahun per tahun terkait topik yang kita usulkan tersebut. Jadi kita mengikuti perkembangan gitu ya terkait topik yang kita usulkan. Nah,
Untuk memudahkan Bapak Ibu, kita bisa membuat suatu tabel matriks atau matrik ya, yang memperlihatkan perkembangan tahun demi tahun, tidak hanya di Indonesia, tetapi perkembangan di berbagai negara sebelumnya. Apakah mereka sudah membangun rancangan aplikasi ini? Tentu bukan hanya penelitian punya kita, dan kita juga tidak perlu berlebihan begitu ya menyampaikan bahwa ini adalah penelitian satu-satunya atau pertama, kecuali memang betul belum dilakukan sebelumnya, misalnya menemukan bakteri atau seperti apa, itu berbeda ya. Tapi untuk kasus saya, kasus di sifatnya public health ya, yang gabungan antara humaniora dan eksakta, pasti as usual itu selalu ada previous studies gitu, ada penelitian sebelumnya yang mendasari ya. Jadi Bapak Ibu boleh membuatkan tabel ini, membantu reviewer untuk memastikan, make sure bahwa yes, bahwa ini mengacu pada ide-ide yang sudah dibuktikan, dan kita memberikan tawaran, ini loh ada sesuatu yang baru gitu. Nah, bisa kita lakukan highlight ya dari hasil penelitian sebelumnya, misalnya karena itu tentang aplikasi, tentang akurasi pengukuran deteksi risiko stunting, maka dari setiap riset sebelumnya, tidak hanya di Indonesia ya, saya sampaikan ada yang di Vietnam, ada Indonesia juga, ada yang di luar negeri, di beberapa negara. Kita batasi karena tidak cukup semua kita tampilkan. Nah, Bapak Ibu bisa highlight ya, misalnya waktu deteksinya, prediktor utamanya, hasil akurasi seperti apa. Kenapa saya meng-highlight 3 aspek ini? Karena ini yang akan menjadi novelty-nya gitu. Apa yang membedakan usulan saya dengan sebelumnya, kita bisa dengan mudah mengarahkan ini loh, ada 3 hal yang berbeda gitu, seperti itu ya. Nah, jadi bisa disampaikan, dan jangan lupa nomor referensi bisa dituliskan di sebelah kanan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau diminta penomoran seringkali kita lupa gitu ya. Seringkali kita lupa nama apa, judulnya apa dalam kurung, misalnya Permatasari 2023. Hati-hati, karena apa? Tadi diminta untuk menggunakan nomor. Jadi di seluruh aspek, di seluruh subbab, kalau dia diminta sitasi, maka konsisten menggunakan penomoran begitu ya. Jadi bisa dituliskan, ada beberapa yang saya nilai kemarin itu di atas sudah bagus Bapak Ibu ya, pakai penomoran, begitu di tabel, masuk ke tabel mau menampilkan novelty, referensinya ditulis menggunakan nama belakang. Jadi kan akhirnya menggugurkan, sangat sayang sekali begitu ya, seperti itu. Dan mau tidak mau harus di drop out gitu. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah kita sampaikan nih, nah di sini kemarin saya buatkan ini di screenshot supaya mengurangi jumlah kata gitu. Kalau dinarasikan semua akan khawatir melebihi 1000. Kalau yang mepet-mepet 900, hati-hati juga ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ya namanya bisa ada kekeliruan mengcounting, mungkin bisa terjadi ya. Tetapi ini memudahkan, saya screenshot, lalu dibuatkan di sini dengan tegas ya, apa kebaruan dan keunggulan. Meskipun seringkali si penulis atau pengusul ini menuliskan secara narasi, tapi kadang-kadang namanya reviewer karena sudah dikejar waktu, sudah dikasih deadline, begitu Bapak Ibu, kadang-kadang kalau tidak di bold, tidak dibuatkan rumah khusus gitu ya untuk menyajikan kebaruan dan keunggulan, kadang-kadang dianggap tidak punya kebaruan, padahal sudah jelas ada gitu. Nah, untuk mengantisipasi tidak terlihatnya novelty kita, maka boleh Bapak Ibu membuatkan satu bagan atau satu scheme ya untuk menampilkan kebaruan tadi ya. Nah, kita jabarkan kebaruannya mulai dari indikatornya yang berbeda ya. Misalnya terus yang kedua adalah selama ini yang ada di aplikasi sebelumnya layanannya belum lengkap, akurasinya berapa, terus sejauh ini aplikasi digunakan kapan gitu ya. Nah, sementara yang kita tawarkan seperti apa? Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan dengan detail ya, apa-apa saja yang menjadi kebaruan, tetapi harus didasarkan pada betul hasil membandingkan, mengkomparasi dengan previous studies tadi. Jangan sampai kita mengklaim padahal sebelumnya sudah banyak kok yang seperti itu, misal seperti itu ya. Baik, selanjutnya masuk ke roadmap atau peta jalan. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu yang diminta itu kalau tahun 2021 ke bawah ya, itu memang sangat lengkap diminta roadmap sampai roadmapnya LPPM, roadmap Renstra-nya penelitian punya universitas. Nah, untuk tahun 23, 24 ya 3 tahun terakhir itu yang diminta adalah roadmap-nya pengusul, terutama dalam hal ini adalah ketuanya, ketua pengusul begitu yang harus relevan. Saya ada yang sedikit terlupa, mohon izin Bapak Ibu.
bahwa Bapak Ibu ini kan kita membuat roadmap nih ya, dari mulai tahun 1, 2, dan seterusnya begitu. Jangan lupa kembali lihat kalau diminta 5 tahun terakhir ya buatkan 5 tahun terakhir. Kalau 3 tahun terakhir ya 3 tahun terakhir. Apakah boleh lebih? Biasanya kalau lebih boleh, diminta 5 tahun kita buatkan 10 tahun boleh. Yang nggak boleh itu biasanya diminta 5 tahun kita buatkan hanya 3 tahun terakhir gitu ya, hati-hati seperti itu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengajak tim ini perlu dipertimbangkan basic risetnya atau bidang keilmuannya. Itu sepertinya di tahap awal ya, saya agak mundur ke belakang. Jadi pada saat untuk mensinkronize roadmap yang kita buat, berarti salah satu warningnya Bapak Ibu juga harus memilih anggota tim selain dia memenuhi skor SINTA minimum, karena kan ada minimum skor SINTA ya, kalau tidak salah 300 begitu ya, supaya bisa eligible masuk dalam skema yang kita usulkan. Nah, yang kedua juga bidang keahliannya, begitu ya. Bapak Ibu melihat tidak harus sama dalam bidang gizi, tetapi sesuai dengan topik yang kita usulkan. Misal contoh, saya kan ini aplikasi terkait gizi dan sanitasi, maka saya ajak di sini adalah Bu Erni Rita, begitu ya, karena ada epidemiologinya terkait dengan sebaran penyakit gitu. Lalu ada Bu Munayah di public health gitu ya, itu juga ini terkait dengan masalah kesehatan masyarakat. Nah, saya ajak satu orang tim peneliti dari IPB itu terkait sanitasinya, dia backgroundnya adalah sanitasi lingkungan. Nah, sehingga itu akan mengsinkronize supaya roadmap yang kita buat ini juga sesuai dengan anggota-anggota tim kita, begitu ya. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kebetulan memang punya saya ini kan sudah multi years ya, jadi ibaratnya sudah paripurna gitu, 3 tahun di ACC, di approve sama DRTPM. Nah, Bapak Ibu bisa membuat suatu skema dengan membagi yang dasar, lalu penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Jangan lupa Bapak Ibu, pada saat kita mengkategorisasi kapan kita melakukan penelitian dasar, lalu kapan yang terapan dan kapan lagi yang pengembangan, sesuaikan dengan kata kuncinya. Kalau dasar, apakah dia sampai membangun hipotesis, TKT-nya sampai berapa ya. Jadi juga jangan asal-asalan gitu membuat roadmap. Harus mereverse kepada TKT dan mereverse kepada kata kunci setiap skema penelitian yang kita usulkan. Dasar apa, terapan apa, pengembangan, kata dasar yang harus kita atau kata kunci, Bapak Ibu bisa melihat misalnya penelitian dasar itu kan membangun konsep begitu ya, menyusun hipotesis, membuat suatu model. Nah, berarti di area penelitian dasar atau fundamental itu yang disebutkan begitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu bahwa di dalam roadmap itu sebaiknya Bapak Ibu sampaikan riset-riset sebelumnya yang kita punya. Jadi ini untuk memperlihatkan kepada reviewer bahwa kita ekspertisnya itu sesuai gitu ya. Jadi di tahun awal di dasar ini loh luaran-luaran yang sudah saya punya gitu, yang cocok, yang mendukung usulan. Lalu jangan lupa juga target luaran yang kita harapkan. Jadi ada input, proses, dan output. Inputnya adalah modal tulisan yang sudah kita punya, lalu akan diolah di proses yang kita sudah lakukan, luarannya apa gitu ya, targetnya seperti itu. Nah, begitupun dengan terapan, kata kuncinya berarti kan sudah bisa digunakan teknologinya dalam skala terbatas misalnya ya. Nah, sehingga di penelitian terapan, kata kunci itu juga sesuai dengan roadmap yang kita buat ya. Maka dari sisi luaran target itu diharapkan atau sangat direkomendasikan menyesuaikan dengan kata kunci dari skema terapan tadi ya. Nah, di skema terapan juga bisa kan prototipe ya, atau HKI paten, atau naskah akademik ya. Nah, sehingga luarannya itu sesuaikan dengan pedoman kembali. Jadi jangan asal membuat roadmap. Di tahun berikutnya ya, di pengembangan di skema tahapan 3, kata kuncinya kan hilirisasi, ada kemitraan, sehingga Bapak Ibu pada saat membuat roadmap itu juga menjadi suatu kata kunci yang harus disampaikan di luaran yang akan kita buat, begitu ya. Ini roadmap-nya. Nah, untuk menghemat, lagi-lagi kita buatkan di file yang berbeda, kita screenshot gambarnya ke sini, kita insertkan ya. Mohon maaf, mungkin agak cepat ya, karena tadi 30 menit. Oke, itu nanti kalau misalnya kurang ada waktu diskusi. Masih ada waktu ya, saya sedikit lagi ya, Mbak Nunung ya. Oke.
Masih, silakan. Baik. Itu untuk roadmap, Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau memang harus punya waktu konsentrasi untuk fokus begitu ya. Merancang roadmap ini butuh komprehensivitas dari rekam jejak kita dan goals kita di depan begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk bagian metode, lagi-lagi bisa jadi di pedoman 2025 itu berbeda, bisa jadi punya potensi gitu ya. Nah, tetapi di sebelum-sebelumnya ini hampir mirip ya, bahwa metode di sini lagi-lagi lihat jumlah katanya maksimum 1.000 kata. Nah, ingat ada kata-kata kalau dituliskan wajib berarti tidak boleh tidak ada gitu ya. Kalau wajib berarti harus ada. Dia minta diagram alir. Jadi tidak bisa hanya diwakilkan oleh narasi. Maka sesuai dengan permintaan, sampaikan diagram alirnya itu harus ada gitu ya. Nah, ini menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan gitu. Nah, formatnya lihat yang diminta JPEG atau PNG, jangan tidak sesuai begitu ya. Lalu metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur, hasil yang diharapkan, indikator capaian, serta anggota tim yang bertanggung jawab pada setiap tahapan. Nah, RAB ini mereverse kepada metode, sehingga mohon kembali konsentrasi bahwa apa yang kita tuangkan di dalam metode, instrumennya apa, berapa jumlah respondennya misalnya ya, atau menggunakan alat dan bahan apapun, tuliskan secara detail dalam metode. Karena apa? Karena reviewer nanti akan melihat apakah anggaran ini sesuai tidak dengan metodenya. Kalau metodenya tidak baik, nilai pada saat metode udah pasti itu jelek gitu ya. Nah, ketika metode tidak baik, tidak hanya nilai metode yang buruk, tetapi dia akan berdampak pada terhadap penilaian reviewer untuk susunan RAB yang kita usulkan gitu. Jadi konsekuensi Bapak Ibu ketika menyusun metode yang tidak baik, ada 2 item penilaian akan dikorbankan, metode dan RAB begitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bolak-balik melihat metode, melihat RAB. RAB selesai, cek kembali ke metode begitu ya. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kekhawatiran tidak terpenuhi 1.000 kata, lagi-lagi boleh menggunakan screenshot ya dari foto atau bagan yang kita buat. Nah, ini karena saya tahun ketiga, jadi saya jelaskan dulu tahun pertamanya apa. Nah, Bapak Ibu fokus aja, kalau memang skemanya hanya 1 tahun, jelaskan saja metode pada tahun berjalan tersebut ya. Oke, saya langsung ke tahun ketiga ya. Ini tahun ketiga Bapak Ibu. Jadi jelas ya Bapak Ibu lokasinya di mana, jumlah responden ini harus sesuai dengan angka-angka di dalam RAB begitu ya. Jadi jumlah responden yang kita tulis, lalu Bapak Ibu ingat kembali ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan terkait SBU, standar biaya masukan ya dan keluaran, itu jadi pedoman yang wajib kita patuhi gitu. Jangan memodifikasi. Kalau memang jatahnya honorarium itu orang per hari, ya sesuaikan satuannya dan sesuaikan juga dengan jumlahnya, begitu ya, besarannya seperti apa. Nah, dia itu rumus sampelnya totalnya 636 responden ya. Nah, kriterianya segala macam, bagaimana peneliti menjaga validitas dan reliabilitasnya seperti apa. Pastikan bahwa metode yang ditawarkan ini kredibel gitu, bahwa yang kita susun ini memang sungguh-sungguh ya dan menjaga kualitas data dari riset yang diusulkan begitu ya. Sehingga reviewer akan menjadi yakin, oh ini penelitian kuncinya adalah tercapai atau tidak usulan ini pada 1 tahun yang diusulkan tersebut ya. Kalau terlalu bagus, tidak disupport oleh analisis yang baik, dikhawatirkan tidak selesai. Jadi bukan hanya bagus, tetapi potensi untuk keberlangsungan penelitian saat di lapangan itu berhasil atau tidak, begitu. Oke, jadi harus proporsional semuanya, dari substansi, lalu tim penelitinya, dari anggarannya, semua harus proporsional, begitu ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu saya buatkan dalam bentuk bagan ya, supaya memudahkan, karena tadi ada kata-kata wajib dibuatkan bagan alir gitu ya. Nah,
karena memang saya sudah tahun ketiga, maka saya sampaikan dulu ya tahun satu, tahun kedua. Nah, kalau memang misalnya kan ini tahun satu berjalan, saya tidak ada tahun satu dua yang sebelumnya. Bapak Ibu boleh menampilkan riset-riset terdahulu yang terkait yang relevan. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan kalau ada penelitian mandiri yang diperoleh dari LPPM internal atau penelitian mandiri yang didanai oleh pribadi atau kerjasama apapun itu yang bukan dari LPPM, bisa itu memperkuat dan menambah poin bahwa rekam jejak Bapak Ibu memang sangat relevan gitu ya. Jadi boleh disampaikan, sangat direkomendasikan untuk ditampilkan dalam bagan alir ini gitu ya, seperti itu. Oke, ini sudah dilakukan. Nah, ini tahun ketiga Izin nih. Prof, 5 menit lagi waktunya. Baik, siap. Terima kasih Mbak Nunu. Nah, ini fokus ke tahun, kalau hanya tahun satu saja, biasanya yang sekarang itu cuma 1 tahun diberikan waktunya ya. Nah, ini fokus ke sini Bapak Ibu ya. Jadi tahapan-tahapan itu dibuatkan dalam bagan, termasuk sampai dengan kita mendapatkan luarannya seperti apa ya. Oke, itu terakhir ini indikator-indikator yang tadi diharapkan ini bisa ditambahkan ya indikatornya di sini. Terus boleh dibuatkan tabel di satu kolom lagi tim yang bertanggung jawab. Tapi kemarin kok saya berpikirnya dipisahkan timnya ya. Jadi boleh digabung dalam satu tabel, boleh dipisahkan siapa penanggung jawab masing-masing dari setiap tahapan tersebut ya. Nah, kalau saya biasanya memilih untuk memisahkan. Jadi ini tahapan dan indikatornya, di bawah adalah tim personilnya begitu ya. Nah, seperti itu. Tim personil tabel kurang jelas. Ini gambarnya kemarin tidak apa namanya? Tidak terlihat jelas, agak blur ya karena saya reduksi apa namanya JPEG-nya supaya tidak terlalu besar muatannya gitu ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu disampaikan, lalu jadwal penelitian sebaiknya cukup detail, cukup rinci karena untuk melihat tadi potensi keberlangsungan dari riset ini dicapai atau dilakukan ya. Oke, terakhir ini daftar pustaka Bapak Ibu. Untuk daftar pustaka ingat kembali tadi sesuai dengan yang diminta adalah sistem nomor. Jadi boleh fund cover, boleh jenis lain yang memang menggunakan penomoran. Jangan lupa kita meng-highlight artikel-artikel yang sudah diterbitkan sebelumnya yang relevan tentunya dengan usulan dari penelitian kita ya. Jadi ini Permatasari ya. Saya tuliskan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari artikel yang saya citasi kurang lebih 40% adalah artikel yang sudah diterbitkan sebelumnya begitu. Oke. Sudah itu untuk RAB mungkin nanti bisa dibahas sama-sama ya pada prinsipnya sesuai dengan SBU karena kalau RAB itu di sistem sudah jelas tinggal kita masukkan input dan SBU-nya sesuai dengan PMK yang sudah ditetapkan yang terbaru. Itu dari saya Bapak Ibu, mohon izin atas keterbatasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mohon izin untuk berada di room Zoom karena nanti sesi tanya jawabnya di akhir begitu ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan strategi penyusunan proposal hibah penelitian skema fundamental untuk bidang saintek yang akan disampaikan oleh Associate Profesor Insinyur Anwar Ilma Ramadan, PhD. Kepada Pak Anwar, apakah sudah hadir? Oke, Assalamualaikum. Ya, Mbak baik, Nunung. dipersilakan ya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya? Boleh ya? Sudah. Ya, silakan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurah dan teriring kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya istiqomah hingga yaumil akhir. Alhamdulillah Bapak Ibu dosen peneliti UMJ pada hari ini kita dapat bersua ya melalui Zoom meeting online. Untuk saya waktunya berapa Mbak Nunung? 30 menit juga, Pak. Oh, saya nggak Semoga lama ya, sampai karena udah 30 disampaikan oleh menit. Prof. Tria ya, udah banyak lah. At least hampir sama dengan yang di panduan gitu ya. Izin share ya, Baik, silakan. share screen. Mana ya? Sebentar.
Lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Mbak Nunung terlihat? Sudah tampil. Oke, karena strategik berarti maknanya kita harus tahu kuncinya ya Bapak Ibu sekalian. Karena saya kebetulan lolos ya di fundamental reguler, penelitian fundamental reguler, itu kata kuncinya penelitian dasar berarti TKT-nya harus di dasar gitu. Kalau pengembangan berarti udah 789 dan di situ udah masuk di KDRK atau dana padanan. Kalau untuk yang terapan Bapak Ibu berarti TKT-nya lebih dari dasar ya, berarti masuknya ke 4, 5, dan 6. Jadi harus tahu kata kuncinya ketika ngambil penelitian fundamental atau dasar, yaitu TKT-nya ya. TKT itu apa? Teknologi, tingkatan kesiapan teknologinya ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Prof. Tria. Dan yang kedua, luaran persyaratan pengusulan penelitian fundamental. Jadi Bapak Ibu harus ketahui dulu gitu ya, bahwa luaran wajibnya satu artikel di jurnal bereputasi internasional. Bereputasi internasional itu apa? Maknanya dia harus terindeks di Scopus atau WOS, Web of Science ya. Jadi boleh tuh Bapak Ibu, jadi kira-kira dari sekarang mulai petakan nanti kalau mau ngambil fundamental kemana outputnya, paper yang dipublishkan. Tadi udah disampaikan Bu Prof. Tria, bikin cadangan gitu ya, planning A dan planning B atau bisa planning C. Dan yang kedua, besaran dana penelitian maksimal 150 Bapak Ibu. Jadi RAB tolong disesuaikan, dikondisikan dengan tadi mengacu PMK. Nanti bisa jadi yang 2025 akan berbeda dengan PMK 2024. Jangka waktu penelitiannya 1 tahun ini untuk DRTPM atau penelitian hibah fundamental. Di tahun 2024 mungkin akan berbeda sedikit demi sedikit, kita nggak tahu, nanti kita akan lihat lah ketika sudah di launching. Lalu persyaratan pengusul Bapak Ibu ini yang harus diperhatikan juga ya, tadi sudah disampaikan oleh Om Darto ya, Mas Darto dengan Bu Prof. Triuni dengan Bu Prof. Tria, bahwa ketua pengusul harus jabatan fungsional lektor ya, dan memiliki Sinta score overall minimalnya 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang sosum dan seni. Jadi Bapak Ibu harus sering-sering update sekarang gitu. Mas Darto sudah sampaikan caranya seperti apa. Jadi ini kata kunci paling utama sebelum kita bikin awang-awang untuk nulis proposal Bapak Ibu ya. Pastikan dari sisi Sinta skornya, dari sisi Javungnya gitu, dan juga dari sisi planningnya kira-kira outputnya kemana dan segala macamnya, serta RAB-nya seperti apa, berapa nominalnya, ya Bapak Ibu bolehlah gitu ya untuk memikirkan yang kata kunci ini dulu ya. Ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, Madya, Pratama, dan Binaan. Kita masuk ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, anggota pengusul minimal 2 orang, dengan salah satu anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama, dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim. Ya Bapak Ibu ya, jadi inilah syarat utama, syarat-syarat dari untuk pengusulan penelitian fundamental. Oke, saya akan masuk strategi di proposal. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Prof. Triuni ya, bahwa tadi Bapak Ibu sudah kira-kira dapat gambaran mau risetnya di daerah mana, fundamentalkah, dasarkah 1, 2, 3 TKT-nya, atau terapan di 4, 5, 6. Kalau pengembangan dimasuk ke daerah, tidak masuk di dalam Hibah Bima waktu tahun 2024 dan seterusnya. Oke, pastikan itu. Lalu kira-kira bikin judul ya yang apa ya, yang paling gampang itu kemas terkini gitu ya. Kalau saya bilang, yang kira belum ada orang melakukan. Memang susah ya, searching lah gitu ya. Bisa searching paling gampang di Scholar Google atau di Google, Bapak Ibu ya. Lalu pastikan itu masuk ke bidang fokus, karena ini masuk kalau fundamental pastikan mengacu dengan RIN ya. Itu adalah roadmap Indonesia gitu ya. Intinya dari Dikti waktu itu, nanti saya akan tunjukkan roadmapnya seperti apa yang berkaitan dengan fundamental. Tadi sudah identitas pengusul, tadi sudah sampaikan track record Bapak Ibu ya. Track record itu dari mana saja? Biasanya dari Sinta ngelihatnya ya. Pertama papernya atau risetnya udah pernah dilakukan atau belum ya. Lalu papernya dan segala macamnya termasuk PEMAS dan segala macam. Jadi selain tadi kata kunci keyword kita punya Sinta score, Javungnya, dan juga harus track recordnya ya. Track recordnya
seperti apa. Dimanapun itulah sekarang, termasuk di BRIN waktu itu ya, akan dicek track recordnya, termasuk timnya juga ya, dia bisa ngangkat kita atau enggak. Nah, di sini kita kolaborasi dengan Sampurna University ya, dengan Prof. Triuni untuk perihal nanopartikelnya. Dan kita melibatkan mahasiswa karena di dalam sistem membutuhkan mahasiswa, so berkaitan dengan MBKM lah. Lalu luaran tadi sudah disampaikan, janjikan accepted atau publish gitu ya. Nah, sehingga ada strategi lah. Strateginya apa? Ketika kita sudah start gitu ya, dimulai SK gitu ya, atau penerimaan ini udah dinyatakan terima, kita move lah gitu. Kita go on untuk start beginning. So, mulailah. Tadi udah disampaikan Prof. Tria kalau mau review paper, monggo yang berkaitan nanti dikaitkan lah gitu. Atau systematic literature review, monggo ya. Kalau saya biasanya udah ada data, saya olah, lalu saya coba submit gitu ya. Nah, yang dijanjikan terlebih dahulu ya kita akan target lah gitu ya. Itu target utama, kita submit di sana, mudah-mudahan bisa goal gitu ya, accepted, so bisa publish. Kalau tidak ya kita coba tingkat yang sama atau di atasnya gitu ya, selevel atau di atasnya. Apanya maksudnya Q3 atau Q2 atau Q1 atau Q4-nya. Jadi kita tidak jauh dari janji gitu. Jadi luaran yang dijanjikan. Anggaran tadi sudah ada kata kuncinya maksimal 150, so RAB kita buat nanti juga ada plus minus lah ya. Pasti akan dikurangi segala macam. Ini pastikan mengacu dari RAB inputan di dalam sistem BIMA ya. Ada bahan ya, sewa peralatan, pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib ya. Pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib. Oke. Nah, ini ikuti semua Bapak Ibu poin-poinnya ya. Untuk itu besarannya mengacu pada PMK. Lalu ringkasan tadi udah disampaikan bahwa at least kita harus masukkan semua ya. Termasuk ada latar belakangnya, urgensi penelitiannya, kita highlight. So. Kita berikan tanda notif bahwa itu yang kita sampaikan gitu ya. Ada tujuan penelitiannya, luar yang ditargetkan. Nah, ini pastikan tadi satu ya Bapak Ibu, bahwa kalau fundamental satu artikel accepted atau publish di jurnal internasional bereputasi. Informasikan skopusnya, skopus kuartil berapa, SJR-nya SJR berapa gitu ya. Kalau bisa ada link websitenya jurnal tersebut. Kalau mau banyak ya monggo gitu ya. Tadi ada yang beberapa skopus. Saya biasanya target satu ya kalau bisa publish dua gitu ya. Targetnya satu skopus, publish dua atau tiga atau banyak lah gitu ya. Karena data kita pasti banyak dan sehingga bisa kita drafting paper banyak banyak juga. Kata kunci, nah ini titik koma biasanya kemarin juga ada info ada yang koma saja gitu ya. Lalu sehingga tidak bisa lolos dari segi administrasi dan template. Dan pastikan template yang kita gunakan template yang ada di web Bima, jangan menggunakan template yang sebelumnya takutnya ada miss ya, miss template gitu, sehingga bisa menyebabkan kita tidak lolos secara administrasi template. Pendahuluan ya kata kuncinya lagi 1000 kata yang memuat, ya, jadi tidak boleh lebih lah gitu ya. Kalau lebih nanti resikonya yang tadi disebut Prof. Tria bisa di reject gitu ya. 1001 misalnya, nah, itu bahaya ya. Jadi sesuaikan sambil dihitung ya. Ada counting words di bawah kita sebelah kiri bawah ya. Sehingga bisa dicek dari latar belakang hingga nah yang pastinya latar belakang ini mengacu beberapa paper yang terbaru up to date ya Bapak Ibu. Kalau bisa 5 tahun di situ ada tulisannya penelitian setidaknya lima tahun. Jadi jangan lama juga gitu. Takutnya 10 tahun, maybe itu emang riset yang belum ada di antara 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Itu disampaikan juga nggak jadi masalah lah selama gap literaturnya muncul gitu ya. Sehingga ada novelty yang ditulis ya. Tujuan khusus pastikan beberapa statement lah ya menyatakan tujuannya apa sih gitu ya. Lalu pendekatan approach ya Bapak Ibu sambil ditambahkan beberapa literatur gitu ya. Bahwa yang tadi disampaikan bahwa kita oh iya ini belum ada gitu. Ataupun kalaupun ada masih sedikit, sampaikan aja ya.
Nah, ini state of the art pasti ya, karena kita riset fundamental, pasti kita harus tunjukkan keterbaruannya di mana. Ya, sampaikan aja yang tadi saya bilang bahwa oh ada nih beberapa peneliti dia melakukan gitu, tapi hanya di sini gitu, nggak masalah. Sebutkan saja. Tadi saya di sini statementnya beberapa peneliti telah melakukan, tapi masih sangat terbatas gitu. Sehingga ada peluang kita untuk menggali riset di sana. Gitu. Nah, ini roadmap ya, pastikan dengan mengacu rencana induk riset nasional hingga 2045 ya. Kalau di kami material maju ya, sehingga apa yang bisa kita garap atau kita riset di material maju. Kita tunjukkan poinnya, statement kan di sini ya. Nah, di sini di statement kan bahwa di sini mengacunya kemana sehingga berkaitan dengan riset saya. Gitu ya. Riset saya selama dari 2022 hingga 2026 di bagian ini material maju untuk the next seperti apa. Sampaikan step by stepnya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau riset di sini, berarti kita harus punya riset sebelumnya, gitu. Sebelumnya apa yang udah dilakukan? Itulah disebut roadmap penelitian dari seorang researcher ya, dosen dan peneliti. Di metode saya biasanya metode saya gunakan gambar ya. Kenapa? Biar counting words-nya tidak terlalu banyak, gitu ya, Bapak Ibu ya. Di sini tuliskan secara rinci, boleh ya. Apa yang dilakukan karena di sini adalah sebenarnya tahun lanjutan dari tahun saya sebelumnya. Sehingga kami lakukan untuk proses tadi thermal properties dan kinerja pendinginannya karena sebelumnya adalah tadi si sintesisnya. Kita bikin dengan flowchart yang step by step jelas gitu ya. Nah, itu bisa dihitung kan hanya counting word bukan counting word tapi counting gambar saja gitu. Dan di sini indikator penelitiannya sampaikan bahwa kegiatannya ngapain saja gitu ya. Misalnya ada pengukuran segala macam ya step by step lah Bapak Ibu untuk lakukan ya. Dan juga output luarannya ditulis ya. Kalau kita ada selain jurnal internasional bereputasi, silakan tulis saja. Dan outcome-nya apa gitu ya. Data, kalau di kami data thermal properties nanofluida, perencanaan pengujian kinerja pendinginan. Lalu uraikan tugas tim peneliti ya dengan waktunya ya. Itu harus jelas mungkin ya. Dan ini bisa saya gunakan gambar juga ya. Di sini saya gunakan gambar ya, copy paste gambar ya, biar tidak mengurangi counting words kita. Untuk jadwal tinggal di bold saja di sana ya. Kalau kita rubah agak-agak riskan, nanti kacau berantakan ya. Tinggal di copy paste saja nama kegiatannya apa ya. Nah, ini dengan blok warna lah gitu ya. Yang pastikan ada tulisan atau ada kegiatan monef internal, publikasi luaran dan tulisan luaran akhir tahun. Daftar pustaka tadi sudah disampaikan bahwa semua pustaka yang kita gunakan dalam daftar pustaka pastikan di atas bagian itu termuat ya atau tersitasi. Jangan sesekali kita menambahkan daftar pustaka tanpa di atasnya tidak kita citasi, nanti akan beresiko Bapak Ibu ya. Sebaiknya sih dicek satu-satu lah gitu ya. Kalau udah menggunakan Mendeley atau Inode ya lebih better lah gitu. Pastikan menggunakan uh, style yang disesuaikan atau diminta oleh Dikti atau DRTPM 5. Itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa ada Q&A lebih banyak gitu ya karena case per case biasanya akan berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar atas Sami-sami pengetahuan. Mbak. Mohon tetap untuk stay di. Baik, Bapak Ibu, pemaparan selanjutnya sesi yang terakhir ya, terkait dengan strategi penyusunan penelitian, skema analis, terapan, tesis magister, bidang sosial budaya yang akan disampaikan oleh Asosiat Profesor Dr. Suharsi SPD MPD kepada Ibu Suharsi. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Nunung. Ya, izin Prof. Triyuni juga Mas Darto ya, juga para narasumber sebelumnya, Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya mencoba untuk sharing terkait dengan hibah pendanaan yang saya dapat di tahun 2024, yaitu minat katalis, kemudian penelitian terapan, ya, dan tesis magister. Kalau dilihat dari model proposalnya, baik tesis magister maupun minat katalis, sebetulnya dia masuk dalam kategori fundamental, gitu ya. Mungkin tapi saya akan sharing terkait bagaimana kita melihat bagaimana memasukkan di minat katalis, karena kebetulan minat katalis ini baru tahun kemarin, ya, ini skema baru. Ya, mungkin kadang-kadang ada beberapa yang mungkin belum melihat gitu ya, adanya di mana posisinya. Jadi kalau kita lihat Bima ya di sini, maka untuk kita memasukkan baik tesis magister atau terapan fundamental yang lain itu ada masuknya di usulan baru. Jadi kita bisa masuk di usulan baru tahun 2024. Nah, ini kita bisa masukkan itu di terapan, ini tesis magister dengan mahasiswa. Dan ini sebetulnya minat katalis, tapi ini setelah sudah melalui proses yang di sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke sini ada mengajukan proposal sederhananya di sini. Jadi minat katalis itu intinya adalah kolaborasi dari 3 perguruan tinggi di dalam negeri, ya. Tapi saya kebetulan karena ada kerjasama juga dengan dari luar negeri juga, maka saya menggandeng 2 negara, Mozambik dan Portugal. Nah, ini yang waktu pertama kali saya ajukan, jadi sederhana waktu pertama kali diajukan, kita kasih judul, ya, kemudian di sini masuk payung kolaborasinya. Jadi kita masukannya memang temanya adalah inklusivitas pendidikan. Kebetulan bidang saya terkait dengan layanan anak berkebutuhan khusus ya, dia dalam setting pendidikan inklusif. Nah, ini saya sebagai koordinator pengusul awal, saya menggandeng dari Universitas Atmajaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi yang saya ambil adalah ketua-ketuanya. Ini sebagai kita berkolaborasi 3 perguruan tinggi. Nah, yang dituliskan itu sesuai dengan yang ada di sini langsung gitu di sini, ya. Misalnya tujuan penelitiannya. Ya, di sini. Ini kita bisa kita lakukan apa yang nanti akan kita lakukan bertiga begitu, ya. Saya ambil juga di sini tadi juga sudah disampaikan ya. Mungkin saya mengingat menguatkan ya informasi itu. Kalau kita mengambil anggota atau tadi tim kolaborator adalah kita yang memang memiliki roadmap yang sejalan gitu. Kebetulan Ibu Weni itu memang dari Fakultas Psikologi dan fokus penelitiannya banyak terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan inklusif. Kemudian Bu Nimatu Zahro dari UMM juga dari Fakultas Psikologi berkaitannya dengan pendidikan inklusif dan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, lebih ke parenting gitu ya. Nah, ini tujuan, ada luaran dampak dan yang diharapkan, kemudian keselarasan tema. Nah, di sini dari tema yang ada di sana, kemudian bagaimana kerangka kerjasamanya gitu. Kebetulan karena memang di sini saya ambil tadinya di awal pengajuan adalah Portugal dan Mozambik, itu saya bagi menjadi untuk wilayah yang UMJ itu kolaborasinya dengan Portugal ya, dengan Vitor. Kemudian Mozambik itu dengan Adilson dari Mozambik itu dengan Atmajaya.
Kemudian UMM waktu itu rencananya adalah sekitar Surabaya dan Malang. Tapi kemudian dalam perkembangannya dia melibatkan berkolaborasi dengan peneliti dari Malaysia. Nah, ini metodologi ya. Jadi hanya ini yang dimasukkan, kemudian setelah itu diterima ya. Ini diterima. Kemudian setelah diterima kita mengusulkan yang dimasukkan di dalam sini. Gitu. Baru kita masukkan di sini usulannya. Dan ini usulan yang ada di sini adalah usulan yang dilakukan untuk tim yang di UMJ. Gitu. Jadi nanti masing-masing baik Atmajaya, kemudian UMM itu membuat proposalnya sendiri. Begitu. Masing-masing dari ketiga itu, tapi masing-masing itu harus ada irisannya ya yang sudah kita sepakati. Nah, ini contoh dari minat katalis. Ya, bentar saya share. Ya. Nah, ini contoh dari konsorsium kita ya. Konsorsiumnya itu namanya Blue Syllabus ya. Blueprint Layanan Pendidikan Inklusif ya. Kita singkat menjadi Blue Syllabus. Nah, ini adalah timnya yang ada di ketiga kelompok Indonesia dan 3 negara, Mozambik, kemudian Malaysia dan Portugal ya. Nah, untuk tipikal penulisannya ini sama dengan penelitian fundamental. Jadi TKT-nya itu di bawah 3. Ya, di sini basicnya itu adalah saya melihat pada ya urgensinya itu adalah melihat bagaimana pemetaan di pendidikan inklusif yang ada di beberapa kota. Jadi untuk di Depok, untuk di UMJ yang wilayah yang menjadi tempat untuk kita melakukan ya pengambilan data adalah di Depok, Bogor, dan Portugal. Kemudian untuk Atmajaya itu DKI Jakarta, Tangerang, dan Mozambik. Kemudian UMM Malaysia, Malang, dan Surabaya. Nah, urgensinya memang kita kepada kebijakan ya. Implementasi ini di dalam pendidikan inklusif kan memang sudah mulai dari amanah undang-undang sudah diturunkan, kemudian bahkan sampai di Perda ya. Tapi memang dalam implementasinya ini masih banyak persoalan, baik terkait dengan guru, kurikulum ya, kemudian kebijakan pendampingan, banyak hal gitu ya yang ada di lapangan. Ya, ini tujuan dari kita. Jadi lihat saja yang dari sini, mungkin juga tadi juga sudah disampaikan, mudah sebetulnya untuk kita menulis ya proposal yang menggunakan BIMA karena penjelasannya itu sudah jelas sekali gitu ya, kayak misalnya ringkasan. Ini kita ikutin aja yang ada di sini. Tulis urgensi, tujuan, metode, luaran. Nah, memang kalau kita lihat ya ini untuk ujung-ujungnya adalah bagaimana kita membuat ide di dalam sebuah penelitian itu yang harus diperhatikan adalah itu sesuai dengan background pendidikan kita, kemudian sesuai dengan passion kita dan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu perlu diperhatikan itu. Jangan sampai begini. Ya, saya ada menemukan ya ketika diskusi gitu ya dengan dosen. Jadi dia sudah mengajukan fundamental bahkan menang, tapi ternyata sebetulnya dia nggak suka sama penelitian itu. Jadi itu bukan penelitian dia sebetulnya, itu ada penelitian dari anggotanya gitu ya. Nah, ini sayang karena apa? Harusnya kan ini dijalanin terus gitu ya. Di penelitian dasar itu nanti akan menjadi fondasi dia tahapannya untuk masuk ke penelitian terapan.
begitu. Jadi ini nanti akan ada jalan roadmap-nya dari penelitian ini yang akan kita lakukan secara kolaborasi, dan ini akan menjadi konsorsium 3 perguruan tinggi, begitu ya. Nah, ini juga di luaran wajib untuk penelitian fundamental sama, yaitu luaran wajibnya adalah jurnal internasional bereputasi. Pendahuluan ya dari sini terkait dengan layanan-layanan yang ada di lapangan, itu saya mengambil data-data yang memang ada di Depok, Bogor, dan di Mozambik yang sudah dilakukan ya. Untuk Mozambik, bukan Mozambik, Portugal. Di Portugal saya melakukan koresponden ya, Zoom dengan Vitor yang dari Portugal. Nah, ini untuk pendekatan pemecahan masalah, kita lakukan beberapa pendekatan menggunakan kuantitatif kualitatif, ada survei, kemudian ke dalam, kemudian kita lakukan FGD dengan para guru ya, kita melakukan roadshow ya, baik parenting maupun juga FGD dengan dinas, kemudian dengan guru dan dengan orang tua. Nah, ini state of the art ini kita lakukan bahwa nantinya ini akan menjadi model layanan pendidikan inklusif yang ada di Indonesia itu seperti apa. Karena berbagai ketika berdiskusi itu akan ada perbedaan, baik yang ada di Eropa, kemudian yang Asia, dan ada di Afrika. Nah, ini peta jalan roadmap kita yang ada di sini, yang kita nanti akan merujuk kepada terakhirnya adalah blueprint layanan pendidikan inklusif yang ada di Indonesia gitu. Meskipun kita ambil perbandingan, tapi sebetulnya perbandingan itu untuk kita adopt kira-kira itu apakah sesuai dengan yang ada di Indonesia atau itu tidak. Itu untuk diagram alir kita lakukan beberapa tahapan-tahapan. Nah, ini yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anwar, bahwa nanti apa-apa yang tahapan-tahapan ini itu juga akan mengacu kepada kepada anggaran ya. Tadi juga Putri juga sampaikan ya, dari indikator-indikator semua terukur, dan itu nantinya akan menjadi barometer ya, kemungkinan penelitian kita akan didanai. Agak berbeda untuk minat katalis, ini kebetulan karena memang produk skema baru, jadi kita dilakukan coaching dulu juga. Jadi ketika awal yang tadi, yang baru proposal yang masih tujuan, metode ya belum lengkap, itu kita dilakukan coaching baik secara yang dari itu nggak langsung memang dari Bimanya, tapi itu dilakukan coaching dari PTM, juga dari saya ikut beberapa kali yang ada di Atmajaya UMM. Jadi saya ikut 3 kali itu ya kegiatan itu untuk kita menyusun proposal yang lengkapnya gitu ya. Itu untuk minat katalis. Untuk minat terapan, untuk penelitian terapan ini adalah tadi roadmap yang penelitian-penelitian yang memang sudah dilakukan 5 tahun yang lalu gitu. Jadi 3 tahun penelitian dasar itu saya meneliti tentang pengembangan model keterampilan sosial untuk anak dengan hambatan perkembangan, hambatan sosial emosional. Memang itu menjadi fokus di dalam riset saya terkait dengan anak-anak yang memiliki masalah sosial emosional, ya seperti anak autis, ADHD ya, di jenjang TK dan SD. Nah, sewaktu penelitian terapan itu saya juga sudah membuat aplikasi untuk model pembelajaran keterampilan sosial, itu namanya Mari Tirukan Aku Bisa. Nah, tapi dari itu kan 2 tahun, waktu itu harusnya 3 tahun ya, tapi tahun ketiganya itu tidak didanai ya, artinya gagal ya, ketika harusnya 3 tahun tapi 2 tahun, setelah itu nggak ada kabar ya, ternyata nggak dilanjut gitu ya.
Nah, di 2023 saya tidak jadi kosong ya, tidak ada riset. Kemudian di 2024 ini saya ajukan lagi gitu untuk penelitian terapan, tapi saya lakukan dengan modifikasi. Artinya model pembelajaran yang awalnya ada hanya keterampilan sosial, saya masukkan aplikasi ini untuk kepada pendampingan. Jadi ini bisa, aplikasi ini nanti akan digunakan oleh orang tua dan guru terkait program asesmen dan stimulasi untuk anak autis ADHD ya di jenjang TK dan SD. Jadi di sini ada aplikasi yang si orang tua itu atau guru bisa menceklis, kemudian nanti ada report terakhir dalam bentuk PDF itu nanti orang tua bisa tahu. Karena dilihat ya dalam riset saya sebelumnya itu memang persoalan yang ada di layanan pendidikan inklusif adalah terkait dengan deteksi dini. Mereka rata-rata sekolah tidak. Dan memang agak ketika melakukan riset Depok agak cukup mencengangkan. Jadi anak berkebutuhan khusus yang ada di SD negeri 200 sekolah itu ada sekitar 1.000. Dan rata itu memiliki masalah dalam perilaku, kemudian kognitif dan kita fokus ke diri aja ya. emosional. Jadi cocok gitu ya dengan apa yang ada di dan rata-rata mereka tidak melakukan deteksi secara dengan berbagai hal, nggak punya biaya, tidak ada waktu dan macam-macam. Nah ini sebetulnya yang nanti akan menjadi bantuan dari riset ini ya, dari deteksi, kemudian nanti ada layanan. Layanan itu adalah stimulasi karena anak-anak ini sebetulnya bisa distimulasi oleh orang tua di rumah dan juga distimulasi oleh guru, karena guru seringkali memiliki masalah dalam PPI ya, program pendidikan individual untuk dirancang di sekolah. Jadi aplikasi ini bisa membantu itu. Nah ini TKT-nya itu TKT yang mencapai TKT 4 ya, ini targetnya adalah 6. Jadi aplikasi itu sudah jadi dengan lakukan metodologi research development, tahapan-tahapannya, finalisasi ya, kemudian luarannya adalah HKI. Ya, HAKI yang program komputer itu ada manual book ya, dan ini ada luaran tambahan gitu. Ini juga ada HAKI itu ada 2, kemudian modul dan nanti aplikasi yang bisa di-download. Rencananya setelah ini kan sudah sampai ke 7, ini masuk ke pengembangan, ini bisa dilanjut ke DRK. Ya ini mungkin memang tantangan ya buat yang sosial humaniora yang seringkali memang agak kesulitan bagaimana sih masalah teknologi gitu ya terkait di dalam bidang sosial humaniora. Mungkin karena memang saya backgroundnya di teknologi pendidikan, jadi terkait dengan model-model pembelajaran ya itu memang menjadi bidang yang concern di saya, dan memang ini model pembelajaran khusus untuk anak-anak yang dengan kebutuhan khusus. Ini jadi di dalam latar belakang itu memang kita bagus memunculkan apa-apa saja yang memang sudah dilakukan, persoalan-persoalan memvalidasi, artinya menguatkan ya temuan-temuan yang ada di lapangan, kemudian juga kita kaitkan dengan target-target prioritas. Nah ini saya dapat masukannya dari Prof Yuni ya. Jadi apa-apa yang ada di sini, ada roadmap atau apa ya ini di highlight ya, ditebalkan untuk supaya mempermudah si reviewer bahwa jangan sampai apa yang sudah kita tuliskan di sini tuh kelewat untuk dibaca ya, seolah-olah kayaknya nggak ada, padahal ada gitu ya di sini. Itu kemudian juga diperhatikan jumlah huruf ya, ini state of the art dari kebaruan ini, yaitu saya melakukannya dengan kebaruan yang saya sudah buat, kemudian dengan memasukkan. Jadi dari Mari Tirukan Aku Bisa itu menjadi sub di dalam Mari Tirukan Accompanying Learning Model gitu. Nah ini kalau ini namanya aplikasinya Mari Tirukan Aku Pintar. Di dalamnya ada Mari Tirukan pemeriksaan pintar, kemudian pendamping pintar, dan Aku Bisa. Untuk yang kegiatan anak ya, ini adalah peta jalan yang saya buat ya, mungkin karena saya backgroundnya
anak usia dini ya, jadi saya buat agak bermodel anak-anak ya. Ini memang ada konsorsium yang memang juga menjadi bagian apa-apa yang saya lakukan di minat katalis itu juga sebetulnya mendukung data-data yang akan saya dapatkan jadi saling yang saya kerjakan itu nggak jauh-jauh dari layanan pendidikan khusus, terutama yang di tingkat TK dan SD. Itu untuk metodologi saya pakai riset development, Book Engel, aplikasi ini, kemudian ada tahapannya sampai tahapan uji coba, finalisasi, jadi uji pakar dan yang lain-lain ya. Yang di sini sudah saya pakai aplikasinya dari assessment dan stimulasi, kemudian jurnal. Kebetulan jurnalnya saya masukkan ke Frontier ya, Frontier, dan ini ya menunggu satu lagi apa saya lupa, kayaknya kalau nggak salah Frontier gitu. Kalau untuk yang satu lagi ya, tesis magister, saya rasa tesis magister sebentar saya cek lagi. Tuh. Kalau untuk PTM tesis magister kita berkolaborasi dengan dengan mahasiswa, terutama mahasiswa bimbingan kita. Jadi kita kalau sudah kita membimbing mahasiswa itu mungkin kita sudah bisa mendeteksi ya kira-kira ini riset-riset apa yang cocok dengan kita. Kebetulan ini penelitian saya sering kali untuk membimbing mahasiswa kebetulan karena di Fakultas Agama gitu ya, di Magister Studi Islam, itu manajemen studi Islam. Magister Studi Islam, saya lupa. Ini biasanya mereka kaitannya dengan pendidikan agama begitu. Nah, tapi kebetulan untuk di sini memang saya sudah punya beberapa riset-riset di PTM yang sebelum-sebelumnya, dan kebanyakan memang terkait dengan misalnya menghafal Quran, pengembangan bahan ajar untuk Al-Quran ya. Kebetulan tesis magister saya dapat ya ini tahun ya ketiga kali lah gitu ya. Nah ini meningkatkan hafalan Quran ini adalah ya ini plek-plek dari memang judulnya mahasiswa gitu. Kemudian saya bantu untuk menyusun di dalam proposal ini. Jadi ini penelitian sederhana ya, kualitatif ya. Artinya memang sebetulnya kita bisa kok gitu ya. Maksudnya ini hal yang tidak muluk-muluk gitu, nggak usah pakai kayak pengembangan model atau apa, enggak, ini penelitian kualitatif aja ya. Meski memang kalau penelitian kualitatif dana yang disetujui juga nggak terlalu besar gitu ya. Ini target luaran itu Sinta 3 ya, IJS ya. Nah, terus kemudian juga ada luaran tambahan, kebetulan ini mahasiswa sudah ada terakhir itu dia ada jurnal yang IJS sudah LOA, kemudian ada juga jurnal kepompong yang terkait dengan penelitian dia, dan dia punya book chapter dengan teman-teman ya. Jadi yang kebetulan saya mengajar metodologi penelitian, jadi hasil-hasil mereka kemudian saya minta untuk membuat buku begitu. Nah, ini untuk latar belakang terkait dengan menghafal Quran, ini saya juga masukkan beberapa yang memang saya sudah tuliskan. Jadi, kalau bisa di tulisan yang di latar belakang, itu banyak juga kita mengutip apa-apa yang tulisan-tulisan yang sudah kita buat. Jadi, itu menunjukkan bahwa kita concern di dalam penelitian ini. Jadi, sudah punya roadmap, begitu. Kemudian dari urgensi, gitu ya. Kemudian di sini ada state of the art di sini. Ini melihat yang memang unik dari rumah Quran ini adalah dia berbeda dari pendidikan layaknya yang lain, karena di sini mereka sama sekali tidak belajar mata pelajaran umum. Jadi mereka nanti ikut kejar paket aja. Nah, itu yang memang akan menjadi ya keunikan tersendiri dari rumah Quran ini gitu. Karena targetnya mereka memang untuk bisa menghafal Quran. Ini kebetulan adalah peta jalannya, peta jalan yang saya masukkan. Peta jalan ini adalah riset-riset saya terkait dengan
eh, studi-studi tentang pendidikan di bidang agama, ya bagaimana terkait dengan bahan ajar Quran, ya, kemudian bahan ajar pengembangan bahan ajar lain, ya itu seperti itu yang sudah dilakukan sebelumnya, itu untuk menguatkan bahwa peta jalan yang saya sudah yang akan saya lakukan ini itu saya sudah punya basic gitu, ya kebetulan juga basic dengan background pendidikan. Di sini misalnya saya tuliskan namanya peta jalan pendidikan Al-Quran anak. Ini metodenya, ya karena penelitiannya kualitatif, ya itu sederhana alurnya, ya subfokusnya subfokus 1, 2, 3, kemudian lakukan tahapan-tahapannya sampai dia penentuan tema. Nah ini untuk luaran-luaran risetnya saya buat bentuk model ikan, ya ini itu yang saya rasa itu dari Mbak Nunung masih ada yang waktunya. Masih Bu sampai Masih. jam 11. Masih ada. Ya. Oh iya, oke. Sebentar lagi ya. Ya, itu untuk terkait dengan penelitian, baik penelitian minat katalis, terapan, dan tesis magister. Jadi antara minat katalis dan tesis magister ini adalah dia skemanya adalah fundamental. Jadi terkait dengan TKT itu dia di TKT 3 ke bawah 1, 2, 3 begitu ya. Dan rata-rata apalagi tesis magister pasti 1 gitu ya. Dia ada juga yang mungkin mau membuat model, pengembangan bahan ajar, dia bisa secara konsepnya dia nanti bisa target ke 3 gitu, tapi tetap dia masuk dalam fundamental. Nah ini oh ya nanti proposalnya boleh nanti di share ke teman-teman yang ingin belajar gitu ya, untuk nanti baik tesis magister maupun minat katalis dan yang lain nanti bisa dibagikan. Jadi terutama untuk minat katalis ini memang kalau dilihat dari permintaan untuk roadmap itu dimintanya 5 tahun ke depan gitu. Dan tapi ketika penelitian ini dilakukannya 1 tahun per tahun ya, mungkin nanti kita akan bisa, saya belum tahu apakah ini bisa masih ada lagi skemanya gitu ya, karena kebetulan memang apa yang kita lakukan itu masih banyak yang membutuhkan koordinasi lagi karena melibatkan banyak orang gitu, apalagi kalau misalnya pas lagi penyusunan jurnalnya ya, artikelnya itu pasti rombongan karena kita melibatkan 3 perguruan tinggi itu. Jadi 3 perguruan tinggi ya. Terus kemudian juga memang untuk minat katalis itu ya, itu dia di guidance dari awal gitu ya. Kemudian kita juga ada monef ya, monef eksternal gitu ya, untuk melihat apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai ya dengan janji kita gitu ya. Terutama dia mau melihat bagaimana kolaborasi yang kita lakukan di tim dosen-dosen dan research ya yang ada di 3 perguruan tinggi. Nah, ini juga untuk menjadi catatan ketika kita mencari kolaborator ya. Kita berkolaborasi dengan 3 perguruan tinggi, maka yang harus kita lakukan adalah kita yang pengusul itu adalah koordinator yang nantinya kita akan mengguidance ya, berkolaborasi ya, mengingatkan dari 3 perguruan tinggi itu untuk sama. Jadi memang ada pertemuan-pertemuan intensif lah sebelumnya, sebelum proposal itu kita susun gitu ya, karena kita akan melihat mana bagian kamu, mana bagian kita. Jadi itu yang nantinya akan disusun dalam dalam roadmap-nya begitu. Jadi masuk itu nanti tahun pertama, tahun kedua, bahkan itu kita target akan membuat naskah akademik di tahun ketiga gitu ya. Nah ini terus kemudian juga ada sub-sub yang banyak ya, seperti misalnya di UMM yang dia lebih ke parenting, ke resiliensi ya, yaitu
karena dia lebih ke psikologi ya gitu. Sementara kalau saya lebih kepada layanan di pendidikan inklusifnya. Jadi tapi itu saling menguatkan gitu. Karena bidang yang kita lakukan juga sama, yaitu pendidikan inklusif. Begitu Bu Nunung ya, jam 11 ya. Terima kasih, itu yang saya bisa sampaikan. Nanti kita bisa kembangkan dengan melakukan diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siwi atas paparannya. Baik Bapak Ibu, dari ketiga materi ditambah dengan tadi sinkronisasi Sinta dengan Bima ya. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan secara langsung kepada para pemateri kita pada pagi hari ini? Untuk pertanyaan di kolom chat terkait dengan file proposal, insya Allah akan kami sertakan pada link materi yang akan disampaikan pada hari ini beserta dengan link presensi. Mbak Ciska, apakah sudah bisa di-share presensi dan link materi ini di kolom chat? Baik, sudah di-share Bapak Ibu, ada link presensi juga link materi. Mohon dipersilakan untuk mengisi presensi. Untuk file proposalnya nanti akan kami masukkan ke dalam G Drive di link materi ya. Mohon ditunggu karena masih menunggu beberapa file proposal yang akan dimasukkan ke dalam G Drive. Apakah ada yang akan bertanya secara langsung? Terkait dengan sinkronisasi data Sinta dengan Bima, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa melakukannya di akun masing-masing ya Bapak Ibu, karena itu sangat penting agar nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan juga melalui sistem Bima, karena harus sudah tersinkronisasi dengan Sinta. Jika ada hal yang memang terkendala terkait teknis untuk sinkronisasi data Sinta ke Bima, boleh menghubungi kami di LPPM. Mbak Nurul, Baik, iya, Ibu Stina, silakan Ibu ada yang akan disampaikan. ya boleh saya bertanya Boleh. tentang sinkronisasi ya. Tadi mungkin dengan Mas Darto ya. Iya. Saya cek itu kan di Sinta eh, saya itu kan kapan sudah lama itu sinkronisasi untuk yang di Scopus. Baik. Nah, tapi statusnya sampai saat ini Scopus sinkron on progress. Itu maksudnya bagaimana ya? Mohon informasinya, mungkin Mas Darto atau siapa yang bisa menjelaskan. Karena untuk yang sinkronisasi yang Google Scholar saya kira sudah oke, sudah bisa. Tapi kalau Scopus itu kok lama ya? Ada tulisannya seperti itu. Terima kasih. Maaf Baik, saya terima tidak buka kasih. kamera. Oke, Iya, tidak baik. apa-apa. Terima kasih Ya, Bu silakan Yus ya. Mas Darto. Iya. Izin saya menjawab. Ibu, saya akan login ke akun Ibu sebentar kaitannya dengan Scopus ya. Sudah terlihat ini Mbak? Ininya, Sudah terlihat. ini Bu Yus. Artikel ada berapa Ibu di Scopus Bu? Yang tidak masuk itu satu ya, dari proceeding Scopus. Kalau Oke. di akun Scopusnya itu dua, jadi makanya yang di sini kan baru satu. Oke, baik. Pertama saya jelaskan bahwa yang Ibu input ID Scopusnya adalah yang ini Bu. Ya, yang Oke, 572-663-995. Nah, di ya. akun Scopus itu ID Ibu di sini hanya satu artikel Ibu yang judulnya The Procedural and Explanatory. Ini saja. Sehingga selama artikel Ibu yang terdata di dokumen Scopusnya hanya satu dokumen, otomatis ketika kita sinkronisasi itu menjadi dasarnya tadi akun yang tadi yang satu artikel. Nah,
Bisa jadi kalau misalkan Ibu merasa ada 2 artikel atau 3 artikel, nah dipastikan bahwa artikel yang satunya itu di ID Scopus yang sama atau tidak. Jika di ID yang berbeda, maka solusinya adalah Ibu melakukan merge ID Scopus. Nah, itu butuh waktu. Sehingga nanti ketika di merge jadi satu ID, maka ID itulah hasil merge yang tadi yang diupdate lagi ke profil Sinta profil Sinta Ibu di sini. Seperti itu Bu Oh, solusinya. Jadi ID kemarin itu, Scopus itu hanya satu di dokumen yang Ibu masukkan di sini. oh gitu. Ya. Kemarin itu memang kan yang apa artikel satunya itu kan beda ya. Terus sudah saya match, itu sudah masuk kelihatannya ya. Tapi di sini belum ya berarti ya. Yang di Ya, kalau yang di sebentar saya cek itu Ibu. kemarin ada jawaban sudah ter apa tergabung itu. Oke, Berarti baik. memang Itu prosesnya silakan lama Ibu ya. di itu ya, di apa namanya, dikirimkan ke saya untuk ID Scopus yang hasil merge-nya. Karena kalau kita Oke, lihat baik, misalnya baik. di sini ya, Ibu Justina Hmm. sama ya. eh, Kelihatannya pakainya cuma satu deh, Mas. Kelihatannya cuman oh di iya, depan. berarti di last name aja ya Bu, kita coba ya. Iya, Nah ini ya di sini ya ada 2 ya. Oh yang ini Bu. iya. Berarti Ibu harus update yang pakai yang akun ini Bu. Oh gitu. Nah ini yang 2 dokumen. Berarti Hmm. yang saya akan pakai yang ini saya update ke akun profil profil Sinta Ibu. Kemudian kita ganti Scopusnya izin ya Bu agar 2 Scopus, 2 artikel maksudnya. Saya update baru saya sinkronisasi ulang. Nah, nanti akan muncul di sini 2 artikel. Oke, Nah, baik. tunggu dalam waktu hitungan 5 detik ya Bu. Oke, bentar. Nah, ini udah Scopus Bu. Oh, udah 2 artikel Scopus. Oke, baik, Oke, baik. jadi Terima clear ya Bu kasih. ya. Ya, Oke, jadi terima Ibu kasih Mas nanti kalau Darto. ditanya ID Scopus yang link ini Bu. Oh Yang gitu. Berarti heeh, ini kemarin merger jadi ganti ya? nanti Bu. Ini saya kasih ke itu aja Bu, ke chat Zoom ya. Ibu Iya. silakan copy dari chat yang saya tadi ambil. Oh ya. Kirim. Iya. Ya, Oke, terima itu kasih clear ya Mas Bu. Darto. Ya, Ya. sama-sama. Oke, silakan Mbak Nunung. Iya, terima kasih Mas Darto. Baik, ada apakah ada Bapak Ibu yang lain yang mungkin terkendala atau ada pertanyaan untuk pemateri kita pada pagi hari ini? Sudah dicoba ya Bapak Ibu ya untuk sinkronisasi ya di akun Cintanya, di Google Scholar, disinkronisasi agar keluar skor rank untuk akun BIS. Bu Hirfa, Mas Darto, Bu Hirfa boleh mungkin disampaikan dulu menggunakan. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Hirfa, saya mewakili Prof. Yuni, Bapak Ibu, ketika nanti ada panduan terbaru dari Dikti terkait dengan hibah tahun 2025, kami akan tindak lanjuti untuk lebih detail lagi yaitu klinik proposal. Dan itu dilakukan secara luring di LPPM atau di ruang rapat gedung rektorat nantinya. Sehingga upayanya adalah lebih detail dan bisa memfasilitasi Bapak Ibu secara langsung sampai panduan mengunggah proposalnya. Demikian. Kalau Bu Irfa, monggo, silakan. Sama Mas Darto, masalahnya dengan Bu siapa tadi minta disinkronisasi juga, Scopusnya baru damat tampil satu. Oh gitu, bentar ya Bu. Iya. Karena Bapak Ibu kami coba ini ya, sampaikan lagi bahwa terkait dengan data Sinta ini juga dipakai ketika nanti Bapak Ibu mengusulkan ke lektor kepala dan guru besar. Jadi artikel-artikel yang Bapak input di akun Lkite ya di PAK Dikti, kalau misalkan di Sintanya tidak terdata, maka otomatis tidak bisa diajukan oleh pihak SDI. Maka dari itu kami dan SDI, LPPM dan SDI selalu melakukan kolaborasi ya terkait dengan ajuan Bapak Ibu menuju lektor kepala dan guru besarnya.
Oke, untuk Bu Hirfa di sini baru satu ya Bu ya? Iya Mas, padahal itu ada 2 udah Scopus. Ya, di sini juga sama Ibu. Di sini ada satu dokumen saja kalau ID Scopus yang ini Bu. Oke. Jadi upayanya adalah silakan Ibu cari ID Scopus Ibu yang 2 artikel ya. Bisa jadi kasus Bu Hirfa ini belum melakukan merge. Kalau Bu Justina kan tadi sudah melakukan merger ya. Oh iya Bisa iya jadi iya. Ibu belum melakukan tahapan merger ID Scopus sehingga nanti akan susah Bu ya. ID mana yang akan kita pakai untuk di akun Sinta. Tapi nanti Cara akan saya coba. mergernya bagaimana tuh, Mas Darto? Ya, cara mergernya ada di panduan. Nanti saya kasih by ini aja ya, by chat ini aja. Ya, terima kasih Mak Dato. Cara mergernya gampang, cuman butuh waktu ya, sampai menunggu jawaban dari pihak Scopusnya. Oke. Oke, sementara itu dulu untuk yang kasus Bu Hirfa. Akan saya coba cari sambil menunggu pertanyaan lain. Ya, terima kasih Mas. Ya, sami-sami. Si Mas Darto. Bapak Ibu, sebelum ada yang bertanya kembali, boleh minta izin untuk foto sesi dokumentasi. Mohon kameranya bisa dibuka untuk sesi dokumentasi. Mbak Ciska dan Mas Fahmi, silakan dipandu. Mohon izin nggak bisa on cam dulu ya Ibu Bapak. Terima kasih. Baik Ibu, kita foto bersama ya Ibu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh di open kamera dulu Bapak Ibu. Halaman pertama, 1, 2, 3. Selanjut halaman kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ciska. Baik, Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu sampai 11.30. Jika ada yang ingin bertanya, masih bisa. Silakan. Sepertinya sudah tidak ada yang akan ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti itu izin untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Saya dan FPM mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu pada pagi hari ini untuk kita semua. Mohon maaf dari kami, dari tim LPM apabila ada kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa diisi daftar hadirnya ya Bapak Ibu.